Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Kami dari tim Sydney yang beranggotakan saya Muhammad Hasbi Supri selaku pembicara pertama, saya Intan Fauristi selaku pembicara kedua, dan saya Taufik Rahman selaku pembicara ketiga. Kami sebagai tim oposisi dengan mosi Dewan ini menyarankan untuk mengganti program sekolah gratis menjadi kuliah gratis demi SDM Melek Iptek. Selamat menyaksikan. Cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu untuk kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya, pembicara pertama dari tim kontra, dengan tegas, lugas, dan mantap, bahwasanya kami tidak setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini, yaitu Dewan ini menyarankan untuk mengganti program sekolah gratis menjadi kuliah gratis untuk SDM yang melek iptek. Kami yakin dan percaya bahwasanya tim pemerintah tidak akan mampu untuk dapat menjelaskan bagaimana mekanisme mereka dapat diterapkan di dunia mereka dan applicable untuk diterapkan di saat sekarang ini, sedangkan status quo kita saat sekarang ini sudah cukup layak dan mampu untuk memberikan yang layak untuk masyarakatnya. Dan toh jika seandainya ini memang penting, urgen untuk dilakukan, tentunya akan berdampak pada secara prinsipal dan praktikalnya, yaitu jika seandainya secara prinsipal ini akan mengganggu tatanan pendidikan dan ekonomi di Indonesia. Mengapa demikian? Karena jika seandainya sekolah gratis dihilangkan dengan kata menyarankan untuk mengganti, tentunya menghilangkan sebelumnya yaitu sekolah gratis menjadi kuliah gratis, tentunya akan berdampak bagaimana sekolah tersebut menjadi dibiayai. Oleh karena itu masyarakat sebelumnya diberikan sekolah gratis kepada anak-anaknya, sekarang dibiayai. Tentunya akan membuat secara pendidikan ini akan terganggu dan juga terhormat, karena pendidikan akan menjadikan prioritas kedua dan tidak menjadi lagi kan prioritas kepada masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya, karena dibiayainya, karena keluarnya ekonomi masyarakat Indonesia yang relatif tidak mampu dan jauh terhormat. Toh jika seandainya memang pendidikan menjadi hal yang utama di beberapa orang, di beberapa masyarakat, tentunya akan berdampak juga kepada ekonomi tersebut, ekonomi dari masyarakat Indonesia yang akan keluar untuk membiayai anak-anak untuk bersekolah. Oleh karena itu, maka ini tidak dapat diterapkan di sisi pemerintah dan jauh terhormat. Oleh karena itu, ini bukan menjadi solusi untuk memperbaiki iptek dan jauh terhormat. Toh jika seandainya diberikan kepada kuliah gratis saja, belum tentu perkuliahan ini akan diteruskan oleh beberapa orang. Hanya beberapa orang saja yang mampu untuk kuliah dengan judul yang terhormat. Karena sedari awal kita telah mengetahui bagaimana pentingnya wajib 12 tahun untuk bersekolah, yaitu SD, SMP, SMA. Jika seandainya telah tamatnya di SMA, maka telah bisa memasuki dunia kerja Dewan Juri Terhormat. Oleh karena itu, dunia kerjalah yang mampu untuk bagaimana orang tersebut bisa mencapai solusi dari dunia saat sekarang ini. Sehingga kami yakin percaya bahwasanya solusi yang paling bagus untuk diterapkan yaitu bagaimana memberikan fasilitas yang layak kepada masing-masing sekolah, sehingga sekolah tersebut mampu untuk menerapkan pendidikan yang applicable untuk ilmu pengetahuan dan teknologi ini Dewan Juri Terhormat. Oleh karena itu kami yakin dan percaya bahwasanya iptek akan sejalan dan sebanding jika seandainya persekolahan ini dapat diberikan fasilitas yang layak dan ilmu pengetahuan teknologi tersebut diberikan kepada anak-anak sedari awal, yaitu sedari sekolah. Dan argumentasi saya berikutnya akan dielaborasi oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga saya. Kami akan percaya bahwa saya tidak setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. Terima kasih. pendidikan merupakan sektor terpenting yang harus diperhatikan serius oleh pemerintah. Karena semakin berkualitas pendidikan suatu negara, maka akan semakin berkualitas orang-orang yang ada di dalamnya. Baik, mosi perdebatan kita pada hari ini ialah Dewan ini menyarankan untuk mengganti program sekolah gratis menjadi kuliah gratis demi sumber daya manusia yang melek akan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya selaku pembicara kedua dari tim oposisi akan menyampaikan argumen-argumen dari tim kami. Nah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya melalui pendidikan. Di mana Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara, yang mana pendidikan ini berperan penting sebagai kesuksesan si individu. Nah, kenapa kami tidak setuju dengan adanya mosi perdebatan kita pada kali ini ya? Yang pertama, pada mosi ini terdapat kata mengganti. Mengganti berarti menghilangkan yang lama, yang artinya program sekolah gratis akan dihilangkan dan akan diganti dengan program kuliah gratis. Nah, Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, sementara urgensi
awal ketimbang kuliah. Jadi orang harus menempuh pendidikan SD, SMP, SMA baru melaksanakan atau lanjut ke jenjang perkuliahan. Nah, yang kedua, kenapa kami tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini ialah tidak semua orang mau melanjutkan studi ke bangku perkuliahan. Ada orang yang ingin melanjutkan ke SMK, terus mereka akan langsung terjun ke dunia kerja, ada yang ikut pelatihan dan sebagainya. Nah, yang ketiga, untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan, orang harus menyelesaikan pendidikan 12 tahun. Orang harus belajar dari SD sampai SMA. Sementara jika kuliah gratis ini diberlakukan dan sekolah gratis dihilangkan, nah bagaimana para orang tua ingin membiayai anaknya untuk sekolah, ingin mengakomodasi pendidikan anak-anaknya. Jadi kami tidak setuju dengan digantinya sekolah gratis menjadi kuliah gratis. Nah, Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, adapun tujuan dari sekolah gratis ini sendiri ialah yang pertama, sekolah gratis dapat meningkatkan mutu pendidikan dan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan agar anak-anak dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan juga dapat mengenyam bangku pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya. Untuk itu diwujudkan sekolah gratis. Nah, tujuan sekolah gratis yang kedua ialah adanya sekolah gratis sangat membantu para orang tua yang memiliki finansial rendah untuk memberikan hak pendidikan bagi anak-anaknya. Dengan adanya sekolah gratis, orang tua bisa memberikan hak anak-anaknya untuk menempuh pendidikan tadi. Nah, tujuan yang ketiga, program sekolah gratis juga dilaksanakan sebagai upaya dari pemerataan pendidikan sehingga dapat diharapkan semua anak di Indonesia bisa bersekolah dan mengenyam pendidikan formal dari SD, SMP, SMA tanpa terkecuali. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, berdasarkan data dan fakta yang kami temukan, sekitar 65% masyarakat Indonesia di usia produktif tidak melanjutkan ke bangku perkuliahan. Artinya, kecenderungan kebutuhan masyarakat Indonesia itu sendiri rata-rata cuma sampai sekolah menengah ke atas. Untuk itu, lebih baik dana kuliah gratis tadi dialokasikan sekolah menengah ini agar pendidikan bisa jauh lebih baik dan lebih merata nantinya. Nah, selanjutnya berbicara mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah tidak harus mengalokasikannya ke universitas. Masih ada SMK, sekolah profesi, lembaga bimbingan khusus, pelatihan swadaya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terlebih lagi, sekarang kita berada di era globalisasi. Kita berada di eranya bonus demografi, di mana kita 4.0, di mana kita selalu beriringan, selalu tumbuh dan berkembang dengan teknologi. Sekarang anak SD saja, anak TK saja sudah bisa menggunakan teknologi. Jadi statement yang mengatakan tamatan SMA banyak yang gaptek untuk saat ini, Dewan Hakim yang adil bijaksana, statement tersebut sulit untuk dibuktikan. Terlebih lagi sekarang kita sudah hidup berdampingan dengan gadget dan sebagainya. Untuk itu, kami dari tim oposisi dengan mosi Dewan ini menyarankan untuk mengganti program sekolah gratis menjadi kuliah gratis demi SDM Melek Iptek. Kami sebagai tim kontra sangat tidak setuju dengan adanya mosi ini. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, di bawah naungan mosi, Dewan ini menyarankan untuk mengganti program sekolah gratis menjadi program kuliah gratis demi SDM Melek Iptek. Dewan Juri yang terhormat, mengapa pada akhirnya ini tidak bisa dibenarkan dari sisi kami? Fakta di lapangan menunjukkan bahwasanya 4,3 juta siswa putus sekolah di berbagai jenjang usia pendidikan. Ini merupakan 6% dari jumlah dari 53 juta siswa yang bersekolah saat ini. Dari 4,3 juta tersebut, 54% diantaranya putus sekolah dikarenakan masalah finansial keluarga. Oleh karena itu, program wajib belajar 12 tahun belum bisa dikatakan maksimal dikarenakan masalah finansial ini. Tingginya angka putus sekolah membuat indeks pembangunan di Indonesia semakin rendah. Dewan Juri yang terhormat, tidak realistis rasanya mengganti program sekolah gratis menjadi program kuliah gratis di tengah-tengah masih banyaknya permasalahan finansial dan juga permasalahan kesenjangan pendidikan dan implementasi wajib belajar 12 tahun yang belum optimal. Dewan Juri yang terhormat, pertanyaannya, untuk apa mengganti program sekolah gratis menjadi program kuliah gratis
Sedangkan siswa yang tidak mampu yang putus sekolah ini tidak bisa merasakan program tersebut. Maka dari itu ini akan menimbulkan diskriminasi di tengah-tengah pendidikan itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, jika semua dana dialokasikan untuk perguruan tinggi, maka di sekolah tentu saja akan banyak kekurangan dana. Nah, itu akan memicu tren belajar 9 tahun akan meningkat kembali dan malah makin besar kemungkinan putus sekolah dikarenakan subsidi dana tidak mencukupi. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan penelitian yang dilakukan Cambridge International, bahwasanya siswa Indonesia menggunakan teknologi di kelasnya melebihi siswa dari negara lain, even mengalahkan negara berkembang. Siswa Indonesia juga sangat tinggi secara global dalam menggunakan teknologi informasi atau ruang komputer hingga 40%. Dewan Juri yang terhormat, kita sudah melek terhadap iptek, tetapi tinggal penyempurnaan saja terhadap fasilitas pendidikan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Di samping itu juga penyempurnaan akses pendidikan di daerah 3T. Dewan Juri yang terhormat, dapat kita ketahui bahwasanya di daerah 3T akses pendidikan saja tersebut sangat rendah. Tidak adil rasanya kalau kita memberikan kuliah gratis hanya untuk di daerah perkotaan saja, tetapi yang di daerah tertinggal justru pendidikannya semakin terpuruk. Ini merupakan pelanggaran dari UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dewan Juri yang terhormat, kita tidak perlu mengganti, tetapi kita perlu memperbaiki dan mengevaluasi sehingga SDM kita melek akan iptek walaupun hanya tamatan SMA saja, yaitu dengan cara mempertahankan program sekolah gratis dan mengevaluasi kinerja pencapaian pendidikan mulai dari tingkat pedesaan maupun tingkat provinsi dan melakukan transformasi kurikulum, yaitu dengan melengkapkan basis-basis ilmu yang mengkaitkan dengan iptek serta peningkatan sarana prasarana pendidikan. Dewan Juri yang terhormat, bayangkan saja jika program sekolah gratis digantikan menjadi program kuliah gratis, yang pada akhirnya banyak anak-anak yang tidak bisa mencapai pendidikan 12 tahun mereka, tidak bisa mencapai perguruan tinggi, yang berakibat pada menurunnya kualitas SDM dan tidak ditambah lagi jumlah pengangguran yang makin meningkat. Dewan Juri yang terhormat, kita lihat saja status quo yang sekarang terjadi, bahwasanya banyak lembaga-lembaga swasta atau lembaga yang menyediakan beasiswa untuk mahasiswa di perguruan tinggi, tetapi sangat sedikit beasiswa diperuntukkan untuk pendidikan menengah seperti SMP atau SMA. Tetapi dengan itu maka dari itu penggantian program sekolah gratis tidak layak untuk dilakukan dikarenakan menimbang sekolah menengah hanya bergantung terhadap subsidi pemerintah. Jika ini dicabut, bagaimana anak-anak bisa menyelesaikan pendidikan 12 tahun mereka dan mencapai perguruan tinggi tersebut? Dewan Juri yang terhormat, tim pemerintah harus membuktikan bagaimana mekanisme yang ingin perkuliahan yang ingin mereka bangun. Tim pemerintah harus membuktikan apakah tim pemerintah bisa menjamin pergantian program sekolah gratis menjadi program kuliah gratis tidak mendiskriminasikan siswa yang tidak mampu. Maka dari itu kami telah menjelaskan baik secara prinsip maupun secara praktik dan juga telah menjawab ketakutan-ketakutan dari tim pemerintah. Maka dari itu secara lugas, tegas dan mantap proposal kami layak untuk diterima. Terima kasih. Sampailah kita di akhir perdebatan Dewan Juri yang terhormat. Saya, pembicara penyimpul dari tim kontra, dengan tegas, lugas, dan mantap menyatakan bahwasanya kami tidak setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini, yaitu Dewan ini menyarankan untuk mengganti program sekolah gratis menjadi kuliah gratis untuk SDM yang melek iptek. Kami yakin percaya bahwasanya solusi adalah yang mampu untuk memberikan kemudahan dan memberikan efek yang terbaik kepada masyarakatnya, bukanlah yang memberikan keberatan ataupun kesulitan kepada masyarakatnya. Oleh karena itu, kami yakin percaya bahwasanya tim pemerintah dapat dimenangkan jika seandainya tim pemerintah mampu untuk menjelaskan bagaimana solusi untuk mendapatkan pendidikan jika seandainya tidak diberikan sekolah gratis kepada masyarakat. Jika seandainya tim pemerintah meyakini bahwasanya mengganti, tentunya menghilangkan yang sebelumnya yaitu sekolah gratis menjadi kuliah gratis. Dewan Juri yang terhormat, menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jika seandainya sekolah gratis dihilangkan, tentunya akan berakibat kepada perekonomian dan pendidikan. Jika seandainya toh memang
orang tersebut tidak mampu untuk membiayai secara finansial, tentunya pendidikan anak-anak di Indonesia akan terganggu dan juga terhormat. Dan angka putus sekolah semakin tinggi sedari awalnya dengan juga terhormat. Jika seandainya itu memang orang tuanya mementingkan pendidikan secara krusial, tentunya akan berakibat juga kepada ekonomi masyarakat tersebut, kesejahteraan masyarakat tersebut, sehingga akan mati-matian masyarakat tersebut untuk mengeluarkan biaya untuk pendidikan anak-anaknya dengan juga terhormat. Oleh karena itu, tidak menjadi solusi jika seandainya sekolah gratis menjadi kuliah gratis untuk memperbaiki iptek ilmu pengetahuan teknologi ini, melainkan proposal dari kami, solusi dari kami yaitu memberikan sarana dan prasarana serta pendidikan yang layak kepada sekolah melalui SD, SMP, SMA untuk memberikan pelajaran kepada siswa-siswa dengan baik, dengan pelayanan baik dan fasilitas yang baik dan juga yang terhormat, sehingga pendidikan dan teknologi akan sejalan sebanding selurus antara pendidikan dan teknologi tersebut dengan juga yang terhormat. Dan apalagi jika seandainya dilengkapi oleh komputerisasi serta pendidikan yang berbasis teknologi mandiri dan juga yang terhormat. Oleh karena itu kami bangga sebagai tim kontra dan kami layak untuk dimenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai tim oposisi sangat tidak setuju dengan adanya mosi kita kali ini dan kami yakin proposal kami layak untuk diterima. Sekian penampilan dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.